Malam hari ini kita akan berkenalan dengan dua tokoh. Nah, pertama Nikodemus, lalu yang kedua perempuan Samaria di sumur Yakub. Iya. Kalau bicara soal Nikodemus, Bapak Ibu, karena ini malam hari ini kita lebih ke pemahaman Alkitab. Jadi semoga Alkitabnya bisa sambil dibuka. Karena kalau kita bicara Nikodemus, kita akan ambil dari Yohanes 3. Sementara perempuan Samaria yang di sumur Yakub itu ada di Yohanes pasal 4. Dua tokoh ini muncul di Yohanes secara eksklusif, tidak ada di tokoh di Injil lainnya. Nikodemus, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi. Nah, Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu mungkin pernah tahu sebelumnya siapa itu atau apa itu kaum Farisi. Ya, sepertinya sepanjang di kitab Injil itu selalu berseteru dengan Tuhan Yesus. Saya yakin Bapak Ibu pernah dengar, tapi ada baiknya kita mengikuti bagian ini lagi. Kaum Farisi itu berdasarkan berbagai sumber, rupanya baru terbentuk bukan dari awal Yudaisme atau agama Yahudi itu ada, tapi dia baru terbentuk waktu bait suci yang kedua ditahbiskan. Jadi bait suci yang pertama yang dibangun oleh Salomo itu runtuh, kemudian bangsa Israel dibawa ke pembuangan, mereka kembali dari pembuangan dan membangun yang kedua di bawah komando Esra dan Nehemia. Esra bangun bait sucinya, Nehemia bangun temboknya, tembok Yerusalem. Nah, pada waktu bait suci ini ditahbiskan kembali, ada pembacaan ulang kitab Taurat. Jadi Esra di kitab Nehemia, tokoh-tokoh agama waktu itu mau supaya orang Israel yang dari pembuangan itu kembali bukan hanya ke Yerusalem, tapi kembali ke tradisi mereka semula, yaitu Taurat. Jadi ketika Taurat itu dibacakan, nah sejak itulah mulai ada sekelompok orang yang membentuk ini. Mereka itu mempelajari hukum Taurat, lalu ditafsirkan kembali pasca pembuangan, kemudian nanti berkelanjutan sampai zaman Tuhan Yesus, sehingga menghasilkan hukum lisan. Nah, pada akhirnya, ini yang mau dibilang, kenapa orang Farisi tuh sama Tuhan Yesus tuh kayaknya pertikaian nggak berujung. Karena hukum lisan ini menjadi sama kuatnya dengan hukum tertulis. Jadi yang ditulisnya apa, ditafsirkannya bagaimana, harus diberlakukannya bagaimana. Nah, sebetulnya Tuhan Yesus itu tidak ada niat untuk menghapus hukum Taurat, tapi mengembalikan hukum Taurat itu pada maknanya semula. Yang diprotes adalah ketika hukum lisan daripada kaum Farisi ini menjadi sangat mengikat. Pada akhirnya mereka menekankan ketaatan mutlak terhadap hukum lisan dan hukum Taurat. Nah, ini yang akhirnya merepotkan umat. Karena kalau mereka sudah bertitah, kalau mungkin sekarang sudah mengeluarkan fatwa, itu sudah tidak bisa dilanggar, dan itu belum tentu berpihak kepada yang benar-benar butuh pertolongan. Nah, ini yang menjadi pertikaian sepanjang masa Tuhan Yesus. Semasa Tuhan Yesus ada dengan mereka ini, kaum-kaum Farisi dan kaum agama lainnya. Lalu sebagai penjaga Taurat, kaum Farisi ini sebetulnya mengenal ritual pembasuhan. Mereka itu akrab sekali dengan aturan kalau makan harus cuci tangan. Lalu membersihkan peralatan makan
Dan kalau mereka sudah dinyatakan sembuh dari satu penyakit, dari satu kutukan, dari sesuatu yang najis, mereka mengadakan ritual pembasuhan, tapi bukan dalam rangka pertobatan, dalam rangka pembersihan diri. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Injil Yohanes, kan kita baca di Injil Yohanes pasal 3. Injil Yohanes pasal 1 itu, ketika Yohanes Pembaptis tampil untuk menyerukan pertobatan dan baptisan, orang Farisi itu udah ada di situ. Lalu apakah baptisan itu salah? Sebetulnya bukan salah dalam mekanismenya, karena kalau pembasuhan mereka juga sudah punya ritual itu. Kalau mau makan cuci tangan dulu, habis makan peralatan makan itu harus bersih. Lalu kalau mereka habis kena sakit kulit dinyatakan sembuh oleh imam, mereka harus membasuh diri dan seterusnya. Tapi bukan dalam rangka pertobatan. Ada juga ritual pembasuhan yang mirip baptis. Mikveh. Ritual pembasuhan. Membenamkan seluruh tubuh ke dalam air diberlakukan kepada orang non-Yahudi yang menjadi Yahudi. Jadi kalau ada orang di luar Yahudi mau menjadi agama Yahudi, melewati ritual ini. Dia harus melewati ritual pembasuhan seutuhnya, membenamkan tubuh ke dalam air. Tapi ritual ini tidak diberlakukan kepada orang Yahudi. Tidak diberlakukan kepada orang Yahudi. Jadi hanya kepada yang non-Yahudi. Kalau orang Yahudi tidak perlu lagi mengadakan ritual ini. Ritual mikveh. Nah, ritual penerimaan terakhir, setelah dia dibenamkan, walaupun ada ritual, ada poin-poin lain seperti mengaku iman dan seterusnya, seorang Yahudi pada akhirnya dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena mereka mengenakan identitas iman yang baru. Jadi yang lama itu sudah sama sekali tidak diperhitungkan. Setelah ritual ini dijalani secara lengkap, mereka dianggap sebagai yang lahir baru. Karena sudah beridentitaskan orang Yahudi, baik agama maupun mungkin nasionalisme kan sama, tapi biasanya agama aja. Nah, Nikodemus. Beberapa orang Farisi mempertanyakan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ini pengantar kedatangan Nikodemus. Jadi apa yang membuat Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus? Karena ada beberapa orang Farisi yang mempertanyakan baptisan yang dilakukan Yohanes. Kenapa? Karena yang tadi itu Bapak Ibu, mereka mengenal ritual pembasuhan, tapi bukan dalam rangka pertobatan. Lalu ketika Yohanes menyerukan pertobatan, itulah mereka mempertanyakan, ini baptisannya apa ya maksudnya? Lalu Nikodemus juga mendengar sepertinya karena mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan, mengubah air menjadi anggur, itu diceritakan oleh murid-muridnya dan seterusnya. Ini dihitung sebagai penanda pertama dari keilahian Yesus. Lalu yang berikut, di pasal 2, Tuhan Yesus mengusir pedagang-pedagang di bait Allah, sehingga menimbulkan kemarahan para pemuka Yahudi. Nah, 3 hal inilah yang menjadi pengantar kenapa Nikodemus akhirnya mencari Yesus untuk mengadakan klarifikasi personal sepertinya. Jadi ketika orang Farisi banyak mempertanyakan baptisan Yohanes, lalu Tuhan Yesus ternyata membuat air menjadi anggur, dan dia mengusir pedagang di bait Allah. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 2 ayat 18-23, ketika Tuhan Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang itu, ayat 18, para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau hendak bertindak demikian?" Jadi dari pertanyaannya,
yang mereka kejar, Yesus itu punya kuasa dari mana? Apa kewenangan Yesus sehingga Yesus mengusir pedagang-pedagang dan penukar uang di Bait Allah. Sementara mereka sebagai tokoh agama saja tidak melakukan hal itu. Nah, jadi inilah yang membuat Nikodemus sebenarnya tertarik untuk menjumpai Yesus secara pribadi. Lalu kita masuk di pasal 3. Yesus dan Nikodemus, catatan pertamanya Bapak Ibu ada di ayat 2. Ia datang pada waktu malam dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Catatan bahwa ia datang pada waktu malam, jelas supaya tidak ketahuan orang. Pertama itu, karena di pasal 2 yang tadi kita simak, Yesus sudah seolah-olah mulai menimbulkan konflik dengan para pemimpin agama. Sementara Nikodemus tercatat sebagai seorang pemimpin Yahudi dari kelompok Farisi juga. Jadi dia datang pada waktu malam supaya tidak ketahuan orang. Tapi Bapak Ibu, saya sering kali mengingatkan, kalau kita membaca Injil Yohanes, jangan lupa Injil Yohanes itu penuh sekali dengan simbol. Jadi simbol yang menceritakan lebih banyak dari yang ditulis. Malam adalah simbolisasi dari dunia yang gelap karena dosa. Jadi penulis Injil Yohanes mau mengatakan bahwa kedatangan Nikodemus di malam hari itu menyimbolkan manusia hidup dalam gelapnya dosa. Lalu masih di ayat yang sama, Nikodemus mengaku bahwa dia mengakui bahwa Yesus adalah utusan Allah karena dia melihat tanda-tanda yang diadakan Yesus. Tanda-tandanya antara lain waktu Yesus mengubah air menjadi anggur, lalu ketika Yesus menyucikan bait Allah, dan seterusnya. Sementara orang Farisi lainnya mempertanyakan kuasa yang ada pada Yesus sehingga Yesus punya wewenang untuk melakukan itu. Nikodemus melihatnya dari sudut pandang berbeda. Ketika rekan-rekannya yang lain mempertanyakan kuasa Yesus, kewenangan Yesus, dia melihat ini satu pertanda yang lain. Bahwa ini tidak mungkin kalau bukan dari Allah. Ini pasti Allah karena tanda-tandanya terlalu ekstrim buat orang pada umumnya. Nah, berikut Yesus dan Nikodemus. Lalu dalam percakapan dengan Nikodemus, Tuhan Yesus berkata begini, ayat 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Pengantar tadi, Bapak Ibu, di slide sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa ritual yang baru bagi orang Israel ini, tapi bukan untuk orang lain yang mau jadi Yahudi. Jadi maksudnya gini, dilahirkan kembali itu ritual yang umum. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Orang Yahudi itu udah ngerti bahwa orang kalau mau masuk ke satu komunitas harus ada ritual penerimaan. Nah, ritual yang diberlakukan kepada orang yang baru menjadi orang Israel, orang Yahudi, adalah dengan ritual seperti dilahirkan kembali. Tapi ritual ini bukan untuk orang Yahudi. Orang Yahudi nggak perlu dilahirkan kembali. Ini kenapa pertanyaan dan jawaban Nikodemus sebetulnya kalau buat kita bacanya asal lalu karena kita orang Kristen. Tapi kalau buat orang Yahudi ini benar-benar membingungkan Bapak Ibu.
Tuhan Yesus berkata kalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak melihat kerajaan Allah. Sementara lahir kembali yang dipahami orang Yahudi itu bukan buat orang Yahudi. Itu buat orang lain yang mau masuk menjadi Yahudi. Lalu kata Nikodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jadi Nikodemus mempertanyakan ini dari sudut pandang ritual Yahudi pada umumnya. Nah, Yesus menjelaskan bahwa ayat 5. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita simak lagi percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, Tuhan Yesus itu berusaha untuk membuat Nikodemus mengerti bukan hanya secara harafiah, tapi lebih dalam dari itu. Di ayat 12 Tuhan Yesus bilang begini, kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Maksudnya begini, dilahirkan kembali itu bukan seperti bayangan orang Israel, orang Yahudi pada waktu itu. Tapi dilahirkan kembali adalah percaya kepada Tuhan Yesus supaya selamat. Jadi kalau di Tuhan Yesus memakai istilah air dan roh, air itu adalah ritual pertobatan. Sama seperti yang diberitakan oleh Yohanes. Yohanes membasuh dengan air, dia yang akan datang nanti akan membasuh dengan roh. Karena air itu sama seperti yang dipahami oleh orang Yahudi, dia berguna untuk membersihkan. Jadi air adalah ritual pertobatan, sementara percaya kepada Yesus ini adalah soal roh. Percaya kepada Yesus supaya diselamatkan dan beroleh hidup kekal. Jadi ketika Nikodemus memahami ini sebagai, loh aku kan udah orang Yahudi, ngapain juga mesti dilahirkan kembali. Tuhan Yesus bilang bukan, dilahirkan kembali artinya dia bertobat dan menjadi percaya. Nah dari situ kita mau lihat bahwa bukan hukum agama yang menyelamatkan, melainkan iman percaya kepada Yesus Mesias anak Allah. Jadi kepada Nikodemus, Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa bukan hukum agama yang selama ini mereka tekuni, karena dia adalah seorang Farisi, yang akan menyelamatkan orang. Kalau mereka biasanya mengikuti hukum agama itu, orang yang masuk ke agama mereka harus dibasuh, ternyata nggak begitu. Ternyata bukan sebatas ritual, tapi pertobatannya itu yang penting. Lalu bukan juga sebatas pengakuan manusia bahwa dia sudah disembuhkan, sudah diampuni, tapi itu berdasarkan percaya kepada Yesus. Jadi bukan hukum agama yang menyelamatkan, melainkan iman percaya kepada Yesus. Itulah yang menyelamatkan. Nah, hasil dari percakapan Yesus dengan Nikodemus malam itu, hasilnya begini Bapak Ibu. Ini yang tadi Tante Dani udah bilang di awal. Waktu Tuhan Yesus mati, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Yusuf Arimatea itu juga murid Yesus tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada para pemuka Yahudi. Lalu datanglah ia menurunkan mayat itu. Datang juga Nikodemus, orang yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada malam hari. Apa yang dilakukan Nikodemus? Dia membawa campuran mur dengan minyak gaharu, kira-kira 30 kg beratnya, lumayan berat ya, 30 kilo dia bawa. Nah, yang menjadi hasil percakapan malam hari itu. Ketika Yesus mati, Nikodemus keluar dari persembunyiannya. Ingat bahwa di pasal 3, Nikodemus itu menjumpai Tuhan Yesus dalam gelap, supaya tidak ketahuan orang. Nah, ketika Tuhan Yesus mati, sebetulnya Yusuf Arimatea juga begitu. Dia sembunyi-sembunyi mengurus jenazah Yesus.
Pilatus mengabulkan permintaan itu, dia turunkan mayatnya. Ternyata Nikodemus, mungkin Nikodemus sudah sudah berproses lebih panjang, karena itu dia keluar dari persembunyiannya. Dia tidak lagi malu-malu sepertinya untuk datang mengurus jenazah Yesus yang disalibkan oleh orang Yahudi. Nah, sebagai orang Farisi, ketika dia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu yang biasa dipakai untuk meminyaki atau merawat jenazah, artinya dia merelakan dirinya kotor. Bayangkan Bapak Ibu ya, orang yang sangat tahu sekali tentang hukum kesucian, pentahiran, dan kenajisan, ketika pada akhirnya dia sudah berbicara dengan Yesus, bercakap dengan Yesus tentang keselamatan, pada akhirnya dia merelakan dirinya untuk kotor karena dia mau mengurus jenazah Tuhan Yesus. Jadi ini luar biasa perubahan yang dialami oleh Nikodemus. Pada akhirnya ketika peristiwa penyaliban itu menjadi fenomenal pada saat itu, orang Yunani bilang itu kebodohan, orang Yahudi bilang itu kutuk, tapi Nikodemus tampil untuk terlibat mengurus jenazah Yesus yang mereka salibkan. Nah, kita lihat rute perjalanan iman Nikodemus. Sebetulnya rutenya itu sangat berisiko. Pertama, dia belajar hukum agama. Sebagai seorang Farisi yang kerjanya adalah setiap hari mempelajari Taurat, menafsirkan Taurat, memproduksi hukum lisan yang baru. Dia belajar hukum agama, tapi dia melihat dan peka terhadap tanda sekalipun dia akhirnya melawan arus. Dia melihat tanda bahwa yang dilakukan Yesus ini sepertinya dia bukan orang pada umumnya. Yang dilakukan Yesus ini nggak mungkin kalau tidak dari Allah. Lalu dia klarifikasi langsung, sekalipun dengan sembunyi-sembunyi. Dia tidak mencari tahu dari yang lain, tapi dia berusaha untuk bertanya pada sumbernya. Dan pada akhirnya dia keluar dari persembunyian, menanggalkan jati diri yang lama dan mengabdi kepada Yesus. Bapak Ibu, kita bisa belajar dari sini karena kebanyakan orang Kristen, ya sorry to say lah ya, kita juga suka berada di fase ini, kita hanya berhenti di awal nih, belajar hukum agama. Kita belajar Alkitab dari awal sampai akhir, kita pelajari. Kalau di GPIB kita pelajari tata gereja, jangan sampai ada yang salah. Tapi kita kehilangan tahap kedua, ketiga, keempatnya setengah-setengah. Kita kehilangan kepekaan untuk melihat tanda. Justru yang menyedihkan adalah saking kita belajar Alkitab, hafal ayat-ayatnya, belajar juga tata gereja, hukum gereja, sejarah gereja, dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus atau Allah mengadakan tanda, mujizat, baru kita dengan yakin mengatakan bahwa itu bukan dari Allah. Ada juga orang Kristen yang kayak gitu kan. Kalau kita melihat sesuatu yang agak berbeda, kita langsung bilang bukan itu bikin-bikinan, itu bisa-bisanya pendetanya aja, itu mungkin dari yang lain. Kenapa begitu? Karena selama ini kita belajar agama, teologi Kristen nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Nah ini yang dibilang almarhum pendeta Wane, kita kehilangan sense of wonder dalam membaca Alkitab, dalam belajar agama. Sementara Nikodemus, dia bertemu dengan Tuhan Yesus karena dia berhasil melangkah dari tahap belajar agama dan melihat tanda-tanda yang dihadirkan Allah. Jadi ini sebetulnya keuntungan banget lah buat Nikodemus nih, bahwa dia yang belajar hukum agama ternyata masih bisa melihat dengan kepekaan. Nah, kita juga diharapkan begitu Bapak Ibu. Kalau kita belajar Alkitab, kita belajar agama, kita juga jangan sampai kehilangan kepekaan untuk melihat tanda-tanda yang dilakukan Allah.
Lalu kalau kita nggak ngerti, klarifikasinya jangan cari di medsos. Klarifikasinya cari di Alkitab. Ya langsung kepada Tuhan. Nggak usah tanya ke kiri ke kanan, karena pengalaman iman orang tuh bisa beda. Pengalaman orang bisa beda. Karena itu tanya dulu kepada Tuhan, cari dulu di Alkitab, nggak mungkin nggak ada jawabannya. Nanti Tuhan juga akan memberikan jawaban dari pengalaman hidup. Tapi kita akan mengerti atau tidak pengalaman hidup itu kalau kita rajin baca Alkitab. Jadi mengartikan jawaban Tuhan dalam pengalaman hidup sehari-hari tidak terlepas dari pengenalan Kristus yang kita lakukan lewat Alkitab. Baru kita bisa keluar dari persembunyian kita, menanggalkan jati diri yang lama, dan kita mengabdi kepada Tuhan Yesus. Bisa dari tahap 1 langsung ke 4, banyak. Kita pikir kalau kita udah belajar agama, kita bisa tuh langsung tuh mengabdi kepada Yesus. Bisa-bisa aja, tapi kita kehilangan 2 tahap yang sebetulnya paling penting dan paling menguatkan dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Itu dari Nikodemus. Kita lanjut. Nah, ini juga menarik, perempuan Samaria di sumur Yakub. Kita pindah ke Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Samaria itu memang kalau kita baca di perjanjian baru, kesannya tuh nggak baik. Orang Yahudi, orang selatan tidak bergaul dengan orang Samaria. Samaria adalah ibu kota Israel Utara. Walaupun seringkali dibilang ini daerah Samaria, tapi kalau menurut sejarahnya ini daerah Israel Utara. Lalu ibu kotanya ini ada Samaria. Lalu kalau kita baca nanti penduduk Samaria itu kalau lihat dari sejarahnya Bapak Ibu 10 anak Yakub. Dari Gad, Asher, Simeon, Ruben, Isakar, dan Naftali, Zebulun, Efraim, Manasye. Efraim dan Manasye itu anak-anaknya Yusuf. Mereka tinggal di utara. Yang ketinggalan di Yudea itu cuman Yehuda dan Benyamin. Jadi isinya daerah Israel Utara, daerahnya Samaria itu keturunan Yakub yang 10 ini. Gad, Asher, Simeon, Ruben, Isakar, dan Naftali, dan seterusnya. Lalu jeleknya, mereka itu kawin campur dengan penduduk asli. Sehingga keturunan mereka itu dianggap menjijikkan oleh orang di selatan. Kenapa begitu? Kenapa orang selatan itu, orang Yudea itu, Yahudi benci sekali sama orang Samaria? Karena mereka kawin campur dengan penduduk asli yang menyembah dewa-dewa setempat. Jadi dianggap sebagai anak-anak dari penyembah berhala, kira-kira gitu. Nah, pusat ibadah mereka di Gerizim nih. Ini bacaan kita settingannya pasal 4 itu terjadi di Sikar ini di Gunung Gerizim. Sedangkan Israel Selatan itu di Yerusalem. Jadi orang Israel Utara juga mengklaim bahwa Allah menyuruh mereka membuat bait suci juga di Gunung Gerizim. Sementara yang selatan mengatakan Daud itu disuruh Allah untuk menyiapkan Yerusalem sebagai kota di mana nanti akan ada bait suci. Jadi Samaria itu kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, tentang perempuan Samaria. Kalau kita baca dalam Yohanes 4, itu kejadian Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini jam 12 siang. Kenapa jam 12 siang? Padahal perempuan pada umumnya mengambil air untuk keperluan domestik itu pagi atau sore. Jadi kalau jam 12 siang ini sebetulnya bukan hal yang lazim. Kenapa dia ngambil jam 12 siang? Karena sama seperti Nikodemus, dia juga nggak mau ketahuan orang. Bukan karena dia mau ketemu Yesus, tapi kalau Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pernah baca ini, karena reputasinya dia kurang baik. Dia punya 5 suami, dan yang ada sekarang bukan suaminya. Jadi bisa-bisa ini laki-laki ke-6.
Nah, karena dia sepertinya nggak mau ketemu orang ramai, kalau dia ambil pagi atau sore dia akan ketemu dengan orang ramai, jadi dia pilih untuk mengambil air di jam 12 siang. Jadi sama dengan Nikodemus, sama-sama nggak mau ketemu orang, tapi dengan penyebab yang berbeda. Nikodemus nggak mau ketahuan ketemu Yesus, kalau dia nggak mau ketemu orang. Nah, tapi dalam percakapannya, yang menarik adalah si perempuan ini berusaha menegaskan asal-usulnya. Itulah kenapa di ayat 6, di ayat 5, keterangannya bilang begini, lalu sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Lalu nanti ada penegasan lagi di ayat 12. Perempuan itu bilang begini kepada Yesus, apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Kenapa percakapan ini penting? Karena bagi perempuan Samaria ini, kalau dia bicara ke orang Yahudi seperti Yesus, dia harus juga menekankan bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama. Dia juga berasal dari keturunan Yakub. Dengan padahal kan Samaria dan Yahudi itu sebetulnya dua-duanya sama-sama dari keturunan Yakub toh. Cuman karena ada pertikaian yang cukup tajam di antara dua wilayah itu, jadi ketika si perempuan ini bertemu Yesus, penting sekali bagi dia untuk mengatakan saya ini juga keturunan Yakub gitu. Lalu berikut, dia berusaha memperlihatkan tradisi imannya. Bayangkan ya, bahwa ia menyembah Allah dari atas gunung Gerizim sama seperti nenek moyangnya. Jadi dalam artian, dia tetap berusaha untuk mengatakan saya ini orang beragama. Saya keturunan Yakub, saya orang beragama. Kembali lagi, sebetulnya semuanya ini karena latar belakangnya dia yang kurang baik. Dia biasa dianggap tidak baik oleh masyarakat karena suaminya banyak. Lalu oleh orang Yahudi dianggap tidak baik karena dia orang Samaria. Sehingga dua poin ini menjadi hal penting bagi si perempuan Samaria ini. Yang ketiga ini dia berusaha memperlihatkan bahwa dia juga beragama kok. Dia juga menyembah Allah yang menurut nenek moyangnya itu di Gunung Gerizim. Terserahlah kalau Yahudi bilang di Yerusalem, tapi dia bilang dia juga menyembah Allah. Lalu berikutnya dia bilang dia juga menantikan Mesias. Itu ada di ayat 25. Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan sesuatu kepada kami. Jadi dia mau menunjukkan bahwa di titik ini imannya orang Samaria dengan orang Yahudi itu sama. Sama-sama menantikan Mesias. Kalau Bapak Ibu simak ya, ini menunjukkan bahwa betapa perempuan ini rapuh. Perkenalan pertama dia dengan orang yang baru dia kenal sudah sudah berisi tentang penegasan-penegasan yang mungkin pada waktu itu dia dianggap tidak jelas statusnya karena status perkawinannya dan juga tidak jelas status imannya. Jadi di perkenalan pertama itu dia berusaha untuk menegaskan asal-usulnya, dia berusaha memperlihatkan tradisi imannya. Dan pada akhirnya dia juga berusaha untuk jujur. Berani jujur sama orang yang baru dia kenal. Setelah 5 kali bersuami, yang ada bersama dia saat ini bukan suaminya, jadi tidak bisa disebut suami. Dan dia mengatakan ini jujur kepada Tuhan Yesus. Apapun resikonya. Apakah Tuhan Yesus sebagai orang Yahudi mau mengatakan itulah dasar orang Samaria dari dulu juga begitu tuh, kawin-kawin sama penduduk asli yang gak jelas, atau sebagai orang masyarakat dia mungkin akan mendapat penilaian yang kembali tidak baik soal perempuan. Dan yang berikutnya adalah penilaian bahwa yaitu dia sangat rapuh
status sosial dan mungkin ekonominya. Itu tentang perempuan yang dijumpai. Nah, lalu kita lihat Yesus dan perempuan Samaria. Ini saya memakai kata ganti anugerah, karena topik kita tentang anugerah. Di ayat 4 dan 6, kalau kita perhatikan, anugerah yang dalam wujud Kristus itu datang dengan sengaja. Karena di situ ditulis Yesus harus melintasi daerah Samaria. Dia meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Kalau Bapak Ibu mengingat tadi petanya, seharusnya dia jalannya muter. Tapi Tuhan Yesus dengan sengaja melintas daerah Samaria. Dengan sengaja juga dia duduk di pinggir sumur tepat pada saat perempuan itu biasa datang. Jadi seolah-olah anugerah itu, yaitu tadi ya, bukannya dicari, si perempuan ini nggak cari anugerah, tidak cari pengampunan dan pemulihan, tapi pemulihan dan pengampunan itu yang datang sendiri kepada dia. Buktinya apa? Yesus melintasi daerah itu, Yesus duduk di pinggir sumur tepat di saat yang dia biasa datang. Lalu dalam percakapan, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang kekal. Kan Tuhan Yesus pertamanya dia bilang di ayat 10, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kenapa dibilang air hidup? Nanti dia bilang gini, ayat 13, siapa saja yang minum air ini akan haus lagi. Tapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Anugerah itu memperkenalkan diri sebagai yang kekal, yang benar, yang baik. Baik dalam simbolisasi air hidup artinya air yang kekal, yang pasti, yang benar, maupun dalam hal keselamatan. Jadi yang mau dikatakan gini, dari banyak hal yang tidak pasti dalam hidup perempuan ini, Yesus menghadirkan dirinya sebagai kepastian, anugerah yang pasti. Lalu berikutnya, ayat 16-18 yang pembicaraan tentang suaminya itu, Tuhan Yesus itu tidak mengungkap aib, tapi menuntun orang menyadari kesalahannya, supaya orang itu tahu harus mulai pertobatannya dari mana. Jadi ini kan Tuhan Yesus tidak menuduh ya, tidak menuduh bahwa kau udah kawin cerai berapa kali gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Lalu perempuan itu yang bilang, aku nggak punya suami. Tuhan Yesus bilang, benar. Sebab yang kau udah punya 5, tapi yang sekarang bukan. Jadi dalam artian Tuhan Yesus mau mengatakan, dari situlah akan menjadi titik pertobatan awalnya. Lalu anugerah itu melampaui ritual keagamaan maupun norma masyarakat, bahkan hukum agama, karena berwujud dalam roh dan kebenaran. Ini tergambar waktu Tuhan Yesus bilang begini, ayat 23. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Jadi Tuhan Yesus mau bilang begini, anugerah itu melampaui dari ritual agama. Kau mau ibadah di Gunung Gerizim kah? Kau mau ibadah di Yerusalem kah? Tapi anugerah Allah itu tetap datang. Kau mau ikutin aturan agama Yahudi kah? Mau ikutin agama orang Samaria kah? Yang pasti anugerah itu tetap datang. Dia melampaui ritual keagamaan, norma masyarakat yang dia langgar dengan kawin cerai, apalagi terhadap hukum agama. Karena Allah itu adalah roh dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, dari sini kita mau lihat anugerah Allah tersedia dalam Kristus sengaja dihadirkan bagi mereka yang jauh dari Tuhan. Perempuan ini otomatis merasa jauh dalam banyak hal. Pertama, sebagai perempuan, dia tidak dihitung di masyarakat itu. Kedua,
di hadapan orang Yahudi dia adalah orang Samaria yang terkenal akrab dengan kawin campur dengan para penyembah berhala. Lalu yang ketiga, secara sosial dia juga suaminya banyak benar. Tapi ternyata anugerah Allah di dalam Kristus dihadirkan justru bagi dia. Jadi dia bukan dia yang cari. Tuhan Yesus yang hadir bagi dia dengan duduk di tepi sumur Yakub. Nah, hasil percakapannya itu lebih heboh dari Nikodemus, Bapak Ibu. Perempuan itu meninggalkan tempayannya, dia pergi ke kota. Dia cerita ke orang-orang, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias? Bayangkan ya, yang tadinya dia niat untuk ngambil air, setelah percakapan sama Yesus, airnya ditinggal coba. Tempayannya ditinggal, karena dia semangat sekali untuk memberitahukan kepada banyak orang bahwa dia sudah berjumpa dengan Mesias. Bayangkan ya, ini ada tafsirannya. Tafsirannya tuh tentang perubahan hidup. Perubahan apa yang menjadi prioritas, yang tadinya dia prioritasnya untuk mendapat air, tapi setelah dia bertemu dengan Kristus, prioritasnya menjadi dia mendapat keselamatan. Lalu kalau Bapak Ibu baca di pasal 4, dia suka sekali mengatakan kepada orang bahwa orang ini tahu masa laluku, tahu siapa aku. Nah, itu kan sesuatu tuh kalau dia udah ngulang-ngulang gitu, Bapak Ibu, itu sesuatu. Nah, rupanya dikenali latar belakangnya dengan dia mengatakan, orang itu mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuberbuat. Itu berapa kali diulang, Bapak Ibu? Kalau baca ada 2 kali kah? Ternyata kalau dia dikenali latar belakangnya, tapi bukan untuk dihakimi, malah diterima sebagai sasaran dari keselamatan Allah, itulah anugerah. Jadi ketika kita sadar bahwa Allah mengetahui latar belakang kita dan kita tetap diterima, itulah anugerah. Dia jadi dapat anugerah yang istimewa lah. Lalu berikutnya, ini yang saya bilang lebih heboh dari Nikodemus. Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Nah, ini yang saya bilang. Dia ulang lagi. Yang bersaksi, ia mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta Yesus tinggal dengan mereka dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari. Bayangkan, ini sesuatu banget. Si perempuan ini menjadi pewarta Kristus kepada orang-orang Samaria. Ingat, Kristus itu orang Yahudi. Dan mereka percaya kepada Kristus karena kesaksian si perempuan itu. Perempuan yang sebetulnya menurut orang tidak baik. Lalu sebagaimana Tuhan Yesus telah menerima perempuan itu, Yesus pun akhirnya diterima oleh orang Samaria. Bayangkan ya, ternyata dampaknya tuh luar biasa. Padahal ingat, orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak saling menerima. Tapi karena Yesus sudah menerima perempuan itu apa adanya, dan dia pun akhirnya diterima dengan baik di antara orang Samaria. Nah, rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu bukan hanya antara Yahudi dan Samaria, tapi penggenapan bahwa penyembah Allah dari Gunung Gerizim dan Yerusalem itu akan bertemu dalam Kristus. Jadi ini yang dimaksud penggenapan dari ayat berapa itu? Ayat 21. Percayalah kepadaku, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Maksudnya di mana? Di Tuhan Yesus. Bukan orang Samaria lagi, bukan orang Yahudi. Nah, kita lihat tadi 2 lagi deh. Rute pertobatan perempuan Samaria. Ini rute yang penuh anugerah. Kalau Nikodemus rutenya itu penuh resiko. Kalau perempuan ini penuh anugerah. Dia berangkat dari ketidaklayakannya sebagai perempuan beragama yang berdosa. Dia berangkat dari situ. Kalau Nikodemus berangkat dari pengetahuan tentang agama. Lalu dia berani masuk dalam percakapan yang jujur dan tulus. Awalnya Bapak Ibu lihat ya, masing-masing nih berniat menolong lawan bicaranya. Si perempuan ini berniat untuk menolong Yesus yang kehausan, dan Yesus pun berniat untuk menyelamatkan si perempuan ini. Jadi masuk ke tahap
berani bicara dengan jujur dan tulus dengan Tuhan. Lalu membiarkan dirinya diproses lewat percakapan rohani yang sangat personal. Jadi kalau kita lihat ketika murid-muridnya datang, ayat 27, datanglah murid-murid dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun tidak seorang pun yang bertanya, apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan. Kenapa? Karena ini percakapan yang sangat personal. Ya, jadi ini menarik sekali. It's very pretty. Lalu sama dengan Nikodemus. Akhirnya si perempuan ini dia keluar dari persembunyian untuk membagikan kelegaannya, membagikan keselamatannya, membagikan Kristus kepada banyak orang. Nah, ini menarik sekali, ini personal sekali. Kita berangkat dari ketidaklayakan kita sebagai orang berdosa. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Masuk dalam percakapan dengan Tuhan itu jangan kadang-kadang kita kalau udah bikin salah ya, kita berdoanya, ya Tuhan taulah apa yang telah kami perbuat. Ya Tuhan taulah ya kesalahan yang itulah gitu. Padahal pengakuan itu adalah langkah awal dari pemulihan. Lalu membiarkan diri kita diproses Tuhan lewat percakapan, lewat berbagai macam teman bicara, lewat pengalaman, baru nanti kita keluar untuk membagikan kelegaan itu. Ini rute yang lumayan melegakan dan personal sekali. Berangkat dari ketidaklayakan, bicara sama Tuhan dengan jujur dan tulus, karena kejujuran itulah yang akan menjadi titik berangkat dari pertobatan selanjutnya. Membiarkan diri kita diproses Tuhan. Lewat firman, lewat pengalaman hidup, lewat nasihat orang, lewat khotbah, dan seterusnya, baru kita bisa keluar. Nah, ini terakhir Bapak Ibu, penutup. Baik Nikodemus maupun perempuan Samaria, baik orang saleh seperti Nikodemus maupun orang berdosa seperti perempuan itu, membutuhkan anugerah keselamatan dari Allah. Orang saleh juga butuh anugerah. Nah, baik yang ingin memperbaiki hidup seperti Nikodemus yang sudah baik tapi ingin lebih baik lagi, maupun yang baru mau bertobat, anugerah Allah itu tidak jauh. Dia ada, dia dekat, dia hadir. Jadi dan tidak mahal, tidak ada harganya cuma harga pertobatan kita. Sampai di sini percakapan kita malam hari ini.